Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di segmen Sepekan Arsenal, segmen di mana saya akan merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari ke sana kemari ya. Segmen Sepekan Arsenal hari ini saya masukkan di hari Minggu ya, bukan hari Sabtu, karena kita ada pertandingan hari Sabtu malam. Ya sebenarnya hari Minggu dini hari lah ya, jam setengah satu. Cuman jadi biar nggak tabrakan lah ya ini video ini dengan preview. Jadi saya putuskan untuk sepekan Arsenalnya saya taruh hari Minggu. Cuman ini saya melakukan rekaman sebelum pertandingan IPL itu ya, pekan ke-17 di mana Arsenal akan bertamu ke Selhurst Park ke Crystal Palace. Jadi hasil untuk pertandingan Crystal Palace yang itu belum masuk ya di berita hari ini. Jadi ya itu masuk untuk sepekan Arsenal minggu depan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya. Untuk sepekan Arsenal kita dimulai dengan hasil pertandingan akhir pekan lalu ya, melawan Everton, di mana pertandingan berakhir tanpa gol ya. Eh Ya, pertandingan yang menurut saya cukup membuat frustasi. Kenapa? Karena Everton bermain dengan full bertahan. Bahkan menurut saya tidak ada usaha untuk melakukan counter attack ya. Benar-benar bermain full bertahan sehingga ya Arsenal benar-benar kesulitan, tidak bisa membongkar strategi. Kalau saya bilang ini bukan parkir tank lagi ya, tapi udah tank mogok ini. Jadi udah benar-benar di belakang nggak maju-maju, nggak ada usaha untuk bergerak sama sekali gitu. Nah ini menurut saya ya bukan apa ya, bukan Everton, bukan kita bilang Everton tidak mau main, tapi memang bahwa Arsenal harus bisa membongkar taktik-taktik seperti ini. Jadi untuk kedepannya menurut saya ini menjadi catatan bagi Arsenal bahwa strategi-strategi seperti ini kita harus bisa membongkar dengan lebih efektif ya. Jadi ya bahwa kalau Everton bermain seperti ini ya sudah sepantasnya gitu kan, karena mereka kan memang tim kecil ya, tim papan bawah. Jadi apa yang mereka lakukan ya sesuatu yang mungkin akan dilakukan oleh banyak tim-tim kecil lainnya gitu. Jadi saya rasa ini menjadi satu PR yang harus di dipikirkan oleh Arteta ya, untuk bagaimana membongkar strategi seperti ini. Ya teman-teman, kalau ingin lihat review saya sudah ada videonya juga ya, silakan ditonton di sana. Oke, berikutnya juga masih dari hasil pertandingan ya. Ini pertandingan perempat final Carabao Cup melawan Crystal Palace, di mana kita menang 3-2 ya. 3 gol kita semua diborong oleh Gabriel Jesus ya, dengan ya ini jadinya hat trick ya. Dan ini menurut saya ya menunjukkan bahwa Gabriel Jesus ini memang belum selesai lah gitu ya, belum habis gitu. Cuman bagi saya ini oke, bahwa sebenarnya beberapa pertandingan terakhir menurut saya Jesus positioningnya sudah bagus gitu kan, cuman finishingnya belum. Nah ini pertandingan kemarin ini menurut saya sudah menunjukkan finishingnya nih, udah muncul lagi. Nah dari saya adalah tinggal bagaimana apakah Jesus bisa menunjukkan apa ya, konsistensi gitu loh. Jadi dari sini saya ingin melihat apakah dia bisa secara konsisten mencetak gol gitu kan. Nggak usah hat trick terus-terusan lah, paling nggak bisa 1 gol gitu ya di setiap pertandingan, itu mencetak 1 gol. Menurut saya itu perlu untuk menunjukkan konsistensi dia, bahwa saya ini striker Arsenal yang menjadi apa ya, eh, ujung tombak bagi Arsenal gitu ya. Ini jadi menurut saya eh harus harus mulai dari sekarang menunjukkan konsistensinya gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lihat ke depan, bukan hanya hat trick hari ini gitu kan. Jadi saya bukannya terus bilang oh kita Arsenal nggak perlu beli striker lagi, enggak.
Saya ingin melihat ke depannya mulai dari pertandingan kemarin ini apakah bisa ya menunjukkan konsistensinya dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Gitu kan. Ya, mungkin kalau setelah nonton apa ya nonton video ini, karena ini pasti saya rekam sebelum pertandingan di Selhurst Park, tapi tayangnya setelah nih ya. Jadi ya teman-teman yang bilang nih ke saya, apakah Gabriel Jesus bisa menunjukkan konsistensinya atau tidak nih di pertandingan IPL pekan ke-17 yang berakhir. Berarti kalau ini tayangnya hari Minggu pagi berarti tadi malam gitu ya. Ya, oke. Ya ini kalau teman-teman ingin lihat review saya juga sekali lagi sudah ada videonya. Ya, next ini kita ke berita ringan. Ya, ini sebenarnya ini jadi sebelum pertandingan kemarin, ini sebelum pertandingan Carabao Cup. Ini istri Gabriel Jesus ini mengumumkan bahwa dia dan Gabriel Jesus ini hamil. Jadi sang istri ini hamil anak kedua gitu ya. Jadi ya ini mungkin juga menjadi satu apa ya semangat tersendiri makanya bagi Gabriel Jesus kemarin bermain dengan gemilang gitu kan, dan gol pertama dia kita lihat itu selebrasi biasa nih kalau untuk para pemain sepak bola menunjukkan istri atau pasangannya lagi hamil gitu kan, bolanya dimasukin ke dalam perut gitu terus sambil apa nyedot jari jempol gitu ya. Nah itu selebrasi khas kalau istri lagi hamil gitu kan. Untuk pemain sepak bola Eropa, sebenarnya nggak cuma Eropa lah, pemain sepak bola seluruh dunia lah ya. Ya ini jadi menurut saya ini juga menjadi satu semangat bagi Jesus kemarin bermain cukup gemilang gitu kan. Jadi ini ya dari saya ya sekali lagi lah ini kita lihat bagaimana konsistensinya ke depan. Tapi untuk pemberitaan ini ya kita hanya bisa mengucapkan selamat ya atas kehamilan anaknya yang kedua. Semoga kehamilannya juga sehat, tidak ada masalah dan nanti bisa melahirkan dengan lancar gitu aja ya. Oke, next kita ke berita berikutnya. Ini adalah ya ini sehubungan dengan Carabao Cup juga ya. Jadi untuk pertandingan berikutnya Arsenal ini akan melawan Newcastle ya. Jadi semifinal kita akan ketemu Newcastle, dan kalau untuk di semifinal ini akan menjadi pertandingan dua leg ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ini pertandingan hanya satu pertandingan, harus ada yang menang. Kalau nggak ada yang menang langsung adu penalti. Nah kalau di semifinal ini nanti akan pertandingannya akan dua leg, home dan away. Nah ini Arsenal akan melakukan laga home pertama ya. Jadi laga home pertama ini akan dilakukan di pekan yang dimulai dari tanggal 6 Januari. Jadi bukan tanggal 6-nya ya, tapi pekan di mana dimulai tanggal 6 Januari, apakah di tengah minggu atau di akhir minggu belum diumumkan, tapi ini akan dilakukan di pekan yang akan dimulai di 6 Januari 2025. Lalu untuk pertandingan away-nya kita akan lakukan di pekan yang akan dimulai tanggal 3 Februari. Jadi sebulan berikutnya gitu ya. Dan ini menurut saya juga akan menjadi pertandingan yang sangat tricky ya, karena pertandingan melawan Newcastle ini selalu tricky gitu ya. Newcastle ini selalu bisa menjegal tim-tim papan atas lah gitu, walaupun mereka sendiri musim ini tidak terlalu bermain bagus, tapi selalu kayaknya bisa bisa mempersulit permainan bagi tim-tim papan atas gitu ya. Nah ini jadi ya kita lihat nanti bagaimana di semifinal, dan di sisi lain semifinal lainnya ini adalah Spurs akan melawan Liverpool gitu ya. Dan ini juga sama, Spurs yang akan melakukan laga laga home pertama, laga kandang pertama, yaitu tadi juga di pekan tanggal 6 Januari sama di pekan tanggal 3 Februari. Nanti home-nya Liverpool gitu ya, yang kedua gitu. Nah itu jadi ini untuk Carabao Cup ya, semoga bisa tembus ke final dan semoga bisa juara juga ya. Dan ini kemungkinan bisa jadi North London Derby di final. Kita lihat apakah bisa North London Derby di final Carabao Cup. Ya, kita tunggu ya.
Oke, next untuk berita selanjutnya. Nah, ini ya. Rene Slagers ya. Ini pada saat kita bertanding Carabao Cup ya di Emirates, ini tim wanita Arsenal ini juga menang 3-2 ya di Champions League wanita, dan dengan kemenangan melawan Bayern Munchen loh ya. Jadi 3-2 menang Bayern Munchen, dan menangnya menang comeback pula gitu kan. Jadi Arsenal ngegolin duluan 1-0, lalu di comeback oleh Munchen jadi 1-2, lalu Arsenal comeback jadi 3-2 gitu. Jadi ini kemenangan yang luar biasa, dan dengan kemenangan tersebut Arsenal Women ini bisa menjuarai grup C ya. Jadi juara grup C, dan ya ini dengan kemenangan tersebut ini Rene Slagers kabarnya mulai dipertimbangkan oleh para petinggi Arsenal untuk menjabat posisi manajer Arsenal ini secara permanen. Nah, ini karena kenapa Rene Slagers saat ini posisinya hanya interim ya, menggantikan Jonas Eidevall yang ya awal musim ini tiba-tiba menyatakan mengundurkan diri dari posisi manajerial di Arsenal gitu kan. Nah, ini jadi dengan demikian lalu Arsenal menunjuk Rene Slagers yang tadinya adalah di posisi asisten pelatih ya, asisten manajer, sorry. Ini untuk menjadi interim sambil mencari manajer berikutnya, tapi dengan hasil 7 kemenangan dari 9 pertandingan sejak dia menjabat gitu ya. Fans dan para pemain ya, jadi para pemain Arsenal Women dan fans ini mulai mengatakan bahwa udahlah, nggak usah cari manajer lain, ini manajer kita gitu. Jadi fans dan para pemain ini mendukung Rene Slagers untuk menjabat secara permanen gitu kan, untuk jabatan manajer di Arsenal Women. Dan ini nanti kita lihat bagaimana. Saya rasa sih kayaknya dari staff Arsenal yang di staff direksi Arsenal, saya rasa kayaknya nggak akan terburu-buru, kemungkinan besar akan melihat sampai dengan akhir musim gitu ya, bagaimana hasilnya, baru lalu akan menghadiahkan Rene Slagers apakah memang patut untuk menjadi manajer Arsenal Women gitu ya. Dan bagi saya ini ya semoga yang terbaik aja lah bagi Arsenal Women juga ya. Jadi ya dan juga dengan kemenangan ini kalau nggak salah dia menjadi kandidat untuk manajer wanita terbaik untuk manajer tim wanita ya, manajer tim wanita terbaik untuk bulan Desember gitu kan, masuk nominasi gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja lah bagaimana perkembangannya ini di Arsenal Women ya. Next kita ini udah masuk ke tim pria ya. Ini untuk Kieran Tierney ya, ini Arsenal memutuskan untuk tidak tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak ya. Jadi Arsenal ini punya opsi perpanjangan 1 tahun untuk Kieran Tierney. Jadi kan Kieran Tierney kontraknya habis di akhir musim ini ya. Jadi di Juli 2025 kontraknya habis. Tapi Arsenal sebenarnya punya opsi untuk memperpanjang sampai 2026, dan ini diputuskan untuk tidak di-trigger ya, tidak diaktifkan. Jadi Kieran Tierney ini boleh pindah secara gratis di akhir musim ini gitu. Dan ya ini dipantau oleh berbagai tim Eropa, tapi yang paling banyak memantau ini adalah tim tim awalnya dia ya, ini Glasgow Celtics ya, di mana manajernya Brendan Rodgers ini ya mengatakan ya ini anak kita lah gitu. Jadi anak kampung sini untuk Tierney di Glasgow Celtics ya. Di Celtic kok Glasgow. Celtic ya pokoknya di Celtics inilah ya. Dan ya kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Cuman dari pemberitaan yang ada sepertinya mereka tidak akan memburu
Tierney di jendela transfer musim dingin, lebih memilih untuk mungkin bisa dapat gratis di akhir musim ya, karena gaji Tierney juga terhitung tinggi gitu ya di Arsenal. Ya tinggi bagi hitungan tim seperti Celtics gitu ya. Tapi bagi Arsenal ya ini sebenarnya juga gaji yang biasa-biasa aja, cuman bagi Celtic ini gaji yang tinggi, jadi mereka memutuskan untuk ya nanti tunggu aja di akhir musim kita bisa dapat gratis gitu, jadi nggak buru-buru. Cuman mungkin bisa berubah seandainya memang ada tim Eropa lain yang apa ya, yang mencoba mendapatkan Tierney di jendela transfer musim dingin. Ya kita lihatlah nanti bagaimana. Cuman kalau dari saya kayaknya akan lepas gratis lah ya di akhir musim ini. Dan kemungkinan besar sih kayaknya akan ke Celtics gitu ya. Ya kita doakan yang terbaik aja lah untuk Tierney ya, semoga selalu karirnya juga langgeng lah ya. Apapun yang terjadi, apakah nanti ke klub manapun dia berada gitu ya. Next, selanjutnya ini juga masalah perpanjangan kontrak ya. Ini adalah Raheem Sterling, di mana Arsenal dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak peminjaman Raheem Sterling. Jadi ini ya salah satu apa ya, transfer yang mengecewakan untuk di jendela transfer musim ini ya. Eh, Terutama buat Arsenal ya. Jadi walaupun kita bisa dapat murah, hanya bayar 50% gaji doang gitu ya, tapi saya rasa ini apa ya, transfer yang tidak berhasil. Tidak bisa memberi dampak ya Raheem Sterling di Arsenal. Bahkan kemarin pada saat pertandingan Carabao Cup perempat final melawan Crystal Palace, dia itu dapat satu kesempatan emas di mana sudah gawang kosong ya, tinggal menendang masuk itu, kok ya kenanya tiang atas gitu ya, nggak gol gitu. Jadi di mana tadi dia menendang ya dari sisi sebelah kanan, dia menendang bolanya ditepis oleh penjaga gawang Crystal Palace. Cuman tepisannya ini hanya memantul pendek ya, dan Sterling bisa menendang sekali lagi dan itu udah gawang kosong, jadi harusnya udah gol. Dan bola lalu kena tiang atas, dan waktu itu pada posisi Arsenal ketinggalan 0-1 gitu ya. Jadi sangat mengecewakan gitu kan. Sampai dia akhirnya harus diganti Saka dulu, baru Arsenal bisa comeback ya, dengan golnya Gabriel Jesus hat-trick gitu. Nah ini jadi ya, ini saya rasa ya sudah sepantasnya kalau menurut saya ini tidak diperpanjang. Walaupun dari Chelsea-nya sendiri juga berharap bisa bermain lebih banyak, dengan harapan ya bisa dijual gitu kan. Tapi dengan seperti ini saya rasa peminatnya juga akan makin sedikit ya untuk Raheem Sterling gitu ya. Ya buat saya sekali lagi ya yang terbaik aja lah untuk Raheem Sterling ya ke depannya. Next, ya ini gosip yang mulai panas lagi nih ya. Rashford dikabarkan Arsenal tertarik nih ya, karena ini Rashford kayaknya memutuskan untuk sudahlah, untuk menyudahi karir dia di Manchester United ya. Jadi diberitakan dia minta dijual atau minta dilepas gitu kan, dan kepada manajemen Manchester United. Dan kabarnya ini Arsenal salah satu yang tertarik, tapi menurut saya ini sih berita gosip doang yang tidak ada tidak ada kredibilitasnya. Karena kalau menurut saya Rashford ini udah terlalu rusak ya. Jadi menurut saya udah terlalu rusak. 2 musim lalu, musim dua tiga, enggak, justru kayaknya malah 3 musim lalu, musim 21-22 ya. Musim 21-22 itu saya sempat bilang sih Arsenal sebaiknya ambil Rashford. Waktu itu dia belum yang belum musim musim breakthrough-nya dia gitu kan. Yang di 22-23 kan, di mana dia berhasil jadi cetak gol banyak gitu ya di Manchester United. Sebelum itu saya sempat ngomong, Arsenal ambil Rashford deh. Ini kayaknya pemain yang perlu
apa ya, perlu diselamatkan. Dan di Manchester United dia waktu itu juga di apa ya, dihina-dihina oleh para fans Manchester United ya, untuk dibuang, segera dibuang gitu kan. Dan menurut saya Rashford waktu itu sebenarnya hanya perlu eh, tim yang bisa mendukung dia dan manajemen yang punya kepercayaan. Dan waktu itu saya bilang Arsenal tujuan yang bagus itu 3 musim lalu. Cuman sejak saat itu menurut saya udah nggak bisa gitu ya. Kenapa saya bilang udah nggak bisa? Karena semakin kesini semakin kelihatan bahwa mental dia, lalu juga kepercayaan diri dia itu sudah terlalu dirusak dengan kondisi Manchester United. Jadi eh, kalau saat ini saya dikasih untuk kesempatan untuk bisa mendatangkan Rashford ke Arsenal, kalau saya nggak akan ambil. Kenapa? Karena ya satu, gaji dia udah terlalu tinggi juga. Jadi kalau waktu itu, yang waktu saya bilang musim 21-22 kan gajinya belum kayak sekarang ya, 350 ribu pound sterling per pekan kalau nggak salah sekarang kan. Itu yang diperpanjang di bawah manajerial Erik ten Hag ya. Jadi Erik ten Hag yang memperpanjang kontrak dia dan kasih dia gaji yang gila itu. Nah kalau sebelum itu kan, kalau didatangkan menurut saya itu masih menjadi satu kemungkinan yang bagus. Cuman kalau sekarang kayaknya udah enggak lah gitu ya. Kalau sekarang gajinya udah terlalu tinggi dengan kepercayaan diri yang sudah terlalu rusak, lalu juga skillnya menurut saya sudah rusak gitu ya. Jadi dia menurut saya sudah terlalu rusak ya. Manchester United sudah terlalu merusak dia. Jadi udah nggak, menurut saya udah nggak layak lah untuk ke Arsenal. Kemungkinan besar sih akan ke Liga Arab ya. Ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Tapi menurut saya nggak akan ke Arsenal lah ini ya. Next, berita berikutnya ini gosip pembelian pemain ya, di mana West Ham dikabarkan siap menjual Mohamed Kudus kalau harganya cocok. Yang pasti ini sepertinya West Ham ingin dijual di harga klausul pelepasan, yaitu sekitar 80 atau 85 juta pound sterling ya. Klausul pelepasannya ada di kisaran harga itu 80-85 juta pound sterling, kayaknya sih 85 ya. Dan mereka bersedia melepas di jendela transfer musim dingin ini. Jadi kalau ada yang berani bayar klausul pelepasannya, West Ham siap untuk menguangkan ini ya, Mohamed Kudus gitu. Dan Kudus ini sebenarnya sudah ditarget oleh Arsenal musim lalu ya, musim 22-23 musim lalu Arsenal itu sebenarnya sudah bersiap untuk membeli Kudus. Cuman karena kita akhirnya jor-joran di Declan Rice, jadi udah all out untuk bayar Declan Rice, uangnya akhirnya nggak cukup untuk beli Kudus ya. Kudus waktu itu udah nungguin ya, jadi udah nungguin Arsenal, udah menolak tim-tim lain, dia nungguin Arsenal. Tapi akhirnya Arsenal karena uangnya nggak cukup, menginfokan ke Ajax, menginfokan ke Kudus bahwa oh, sorry kita keuangannya nggak bisa nih. Akhirnya dia ke West Ham gitu kan. Jadi ini ya memang pemain yang tertarik untuk datang ke Arsenal. Dan gagal ini bukan masalah karena mentalitas pemain ini lalu cari tim lain yang bisa bayar lebih tinggi atau gimana, enggak. Tapi memang ya memutuskan untuk pindah ke West Ham karena Arsenal nggak sanggup beli waktu itu. Jadi ya sudah, ke akhirnya ke West Ham. Waktu itu harganya kalau nggak salah kisarannya 30 juta euro gitu loh. Nah, sekarang udah jadi 85 juta pound sterling dan memang pemain yang sangat bagus gitu kan. Ya, saya rasa kalaupun 85 itu harga yang cukup pantas menurut saya, karena dia menunjukkan bisa bermain di EPL dengan sangat baik ya. Tinggal kita tunggu nih keuangan Arsenal kuat atau enggak nih 85 juta pound sterling gitu ya. Next, untuk ini juga gosip pemain. Nah, ini kabarnya Arsenal sudah sepakat dengan Las Palmas ya, ini tim La Liga ini untuk membeli Alberto Moleiro gitu kan. Si pemain siapa lagi ini nih ya? Jadi Alberto Moleiro ini pemain Spanyol, usia 21 tahun. Posisinya ini adalah midfield kiri. Dia bisa berada midfield atau attacking midfield.
bisa bermain di posisi kiri atau tengah gitu ya. Dan ini kabarnya Arsenal sudah sepakat untuk mendatangkan Alberto Moleiro dengan harga 50 juta pound sterling. Ya, ini klausul pelepasan dia ya, 50 juta pound sterling, dan akan didatangkan nanti awal musim depan gitu. Jadi ini ini menurut saya pemberitaan yang bombastis sekali gitu kan dari pemberitaan ini bahkan katanya sudah sepakat, jadi tinggal nunggu pengumuman di akhir musim ini awal musim depan gitu. Ya ini menurut saya kayaknya berita yang enggak banget ya. Ya ini saya rasa kalau dari saya pribadi saya ngelihat ini kayaknya pemberitaannya hanya gosip untuk cari klik gitu ya. Karena walaupun ini saya nggak pernah nonton ya Alberto Moleiro, cuman karena ada ini saya cari tahu, kabarnya sih ini memang pemain bagus gitu ya, dan mulai dilirik tim-tim Eropa juga gitu. Tapi saya rasa dengan statistik yang ada, saya ngelihatin statistiknya, saya lihat usia gitu kan, saya rasanya kok kayaknya nggak mungkin Arsenal mau sepakat di harga 50 juta pound sterling. Kalaupun Arsenal mau beli, menurut saya ini harganya kemungkinan ada di sekitar 20 sampai 30 juta pound sterling ya, karena ini masih pemain muda. Saya rasa Arsenal tidak akan mengambil resiko untuk 50 juta pound sterling. Terlalu tinggi menurut saya resikonya untuk pemain seperti Moleiro. Moleiro ini ya, karena belum ada prestasinya, dan kalaupun permainannya bagus itu nggak levelnya menurut saya belum ada di level Arsenal, walaupun potensinya kayaknya ada potensinya gitu, tapi levelnya saya rasa belum ada di sana gitu kan. Nah ini jadi ya saya rasa ini agak pemberitaan yang kurang akurat, atau menurut saya terlalu bombastis ya. Dan saya rasa ini kalaupun kita tertarik mungkin masih pada tahap negosiasi ya, belum pada tahap sudah sepakat gitu ya. Dan ini menurut saya kalaupun masih negosiasi, ini masih negosiasi yang panjang gitu ya. Ya itu aja sih beritanya. Ini beritanya banyak banget ya, saya hampir setengah jam ya ini untuk pemberitaan kali ini. Dan seperti biasa nanti semua berita ini sumbernya ada saya tulis di kolom deskripsi, dan akan ada chapternya juga, jadi teman-teman bisa lompat ke berita mana yang teman-teman pengen nonton gitu ya. Itu aja sih dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Wah ini kayaknya segmen sepekan Arsenal yang paling panjang ya, karena ini memang beritanya banyak gitu ya, dan gosip-gosip yang agak lucu-lucu gitu ya. Jadi itu aja sih dari saya, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, share, dan subscribe, dan terima kasih juga mungkin yang sudah tulis-tulis pendapat teman-teman tentang pemberitaan kita pekan ini ya. Itu aja dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.